Baik, sebelum kita mulai dialog kita pada pagi hari ini, jadi tadi di awal morning traffic kita pagi hari ini saya sudah singgung dan sudah sampaikan begitu ya, terkait dengan bagaimana kunjungan presiden kita, Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga Rusia yang sudah selesai lawatannya ke dua negara tersebut, sudah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan juga sudah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Intinya adalah bagaimana Presiden Joko Widodo mendorong untuk segera terciptanya perdamaian antar kedua negara tersebut. Namun sebelum kita mulai dialog kita dari meja redaksi, kita akan dengarkan lebih dulu pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Baik, misi perdamaian dan kemanusiaan yang dibawa Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia ini tidak berakhir sia-sia. Karena dalam safari perdamaian Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo disambut dengan baik oleh kedua pemimpin negara tersebut. Presiden Jokowi bahkan menyatakan kesiapan dirinya sebagai jembatan komunikasi antara Presiden Zelensky dan Presiden Putin
demi terciptanya rekonsiliasi dan kondisi yang lebih baik ke depannya. Namun, pemerintah Indonesia juga memahami bahwa dalam kondisi saat ini untuk mewujudkan perdamaian secara utuh mungkin tidak bisa dicapai dengan cepat dan mudah. Jokowi mengerti banyak hal yang dipertimbangkan oleh negara yang saat ini masih terlibat konflik, yaitu Ukraina dan juga Rusia. Untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut dalam sesi dari meja redaksi. Hey, dari mana? Dari meja redaksi. MG Listener, pagi ini telah hadir di studio MG Radio Network jurnalis senior Leonard Samosir. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Reno dan selamat pagi para pendengar MG Radio. Baik, sehat-sehat Bang Leo? Sehat-sehat puji Tuhan. Oke, baik. Dan di ujung telepon saya juga sudah tersambung dengan Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Profesor Mustopo Bragama. Ada Mbak Fadra di sana. Selamat pagi Mbak Fadra, apa kabar? Selamat pagi, Mas Reno, kabar baik. Baik, saya mungkin ke Mbak Fadra terlebih dahulu ya. Kalau Mbak Fadra melihat kunjungan Presiden Joko Widodo, baik itu di Ukraina ataupun di Rusia, sudah bertemu dengan dua presiden, yakni Zelensky dan juga Putin. Apa yang Anda baca dari pertemuan Jokowi dengan kedua presiden tersebut? Kalau juga dilihat dan kita dengar beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Mbak Fadra. Ya, baik Mas Reno. Terima kasih. Jadi saya melihatnya adalah kunjungan ini pertama dari sisi Indonesia begitu kesempatan yang besar sekali untuk kita menunjukkan kepada dunia bahwa memang politik dan aktif kita itu sampai hari ini juga masih efektif dan menjadi arahan politik kita, jadi program kita. Penyambutan yang oleh Putin dan Zelensky juga sangat baik, begitu ya. Kalau saya baca dari dua berita di dalam negeri baik Kiev maupun Rusia, penyambutannya juga sangat positif dan keduanya sama-sama berharap ya dengan adanya kunjungan ini bisa sedikit menurunkan tensi begitu perang yang terjadi di antara kedua negara. Dari dari sisi Rusia juga sudah menyatakan bahwa kesiapannya untuk datang ya ke Indonesia dan ini juga merupakan momen yang baik untuk bertemu dengan kepala negara perwakilan dari negara-negara G20. Kemudian dari Kiev pun juga demikian, bahwa sangat berterima kasih akan undangan yang diberikan oleh Jokowi. Saya melihatnya adalah ini kesempatan yang baik karena kalau kita lihat keduanya sudah sangat sulit sebenarnya dengan sangat tinggi pihak Rusia begitu besar tekanan dari Eropa, kemudian dari pihak Kiev dengan banyaknya kehancuran government ini yaitu infrastruktur, sulit juga dalam hal ekonomi dan sebagainya. Ini juga sebenarnya yang ditunggu-tunggu dari dua pihak bahwa ada mediator, ada negara yang dianggap sangat netral ya dalam hal ini tidak berbau NATO, tidak juga berbau Eropa yang bisa menjadi mediator di dalam terciptanya perdamaian kedua negara. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ya Mas ya, kepentingan Kiev dan Rusia itu pasti juga menjadi prioritas negara mereka masing-masing. Ya, karena kita juga tahu ya, ada beberapa negara sebetulnya sudah mencoba untuk mendamaikan Rusia dan juga Ukraina, seperti Jerman dan Turki, tetapi tidak membuahkan hasil karena memang kedua negara ini adalah bagian dari NATO begitu ya. Ya, saya ke Bang Leo. Bang Leo, kalau kita mendengarkan gitu ya pernyataan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi menyinggung soal rantai pasok pangan, rantai pasok energi, pupuk begitu ya. Apakah dengan adanya kemudian diberikan jaminan pula oleh Presiden Putin, jaminan keamanan untuk rantai pasok itu, apakah ini menjadi sinyal tersendiri bahwa kondisi ekonomi global ini nantinya ke depan akan mulai berangsur membaik? Bang Leo, kalau prediksi Bang Leo gimana? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan Presiden Vladimir Putin ini, Reno dan Mbak Fadra dan para pendengar MG Radio, sesuatu yang bagus karena kalau melihat fakta bahwa sampai sekarang Rusia itu masih menyumbang atau memproduksi sekitar 15% pupuk dunia, termasuk kalau para pendengar yang suka berkebun, saya juga baru sadar belakangan bahwa ada pupuk, ada satu merek tertentu, tidak boleh nyebut merek ya, tapi pupuk dengan merek ini sangat banyak di tukang-tukang tanaman di Indonesia, itu ternyata produksi Rusia.
pupuknya Oke. sendiri ya. Nah, lalu kalau Putin sudah menjamin bahwa akan menjaga keamanan rantai pasok pupuk juga, ini sangat penting karena apa? Kelihatannya banyak orang Indonesia yang tidak mengerti apa sih hubungannya Rusia Ukraina dengan Indonesia, apa sih hubungannya pupuk dengan harga pangan yang tinggi. Tapi kalau kita baca berbagai literatur, ternyata memang ketika Rusia saat ini kan tidak banyak memproduksi pupuk karena konsentrasi dalam invasi atau perang dengan Ukraina, itu akhirnya membuat pasokan pupuk berkurang dan ini berkelindan ya. Brazil ternyata adalah salah satu importir pupuk terbesar di dunia yang membuat kemudian biaya produksi gula, Brasil salah satu produsen gula terbesar dunia, itu juga jadi mahal. Teman-teman yang bergerak di industri makanan minuman di Indonesia itu sudah pusing bagaimana mengatasi kenaikan harga gula, padahal semua makanan minuman pasti pakai gula. Jadi yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana jaminan keamanan ini terpenuhi. Oke. Karena yang pertama Rusia memproduksi pupuk, yang kedua Rusia memproduksi gas. Betul. Jadi dalam proses produksi pupuk itu menggunakan gas. Kalau melihat berbagai produsen pupuk di Indonesia, mereka mengatakan komponen gas untuk memproduksi pupuk itu ternyata lebih dari 70%. Oke. Jadi 100% biaya produksi 1 kg pupuk, 70% lebihnya adalah biaya gasnya. Dan kalau kemudian perang ini berkepanjangan, maka otomatis harga pupuk akan naik. Harga pupuk naik, maka semua tanaman, khususnya pangan, juga biaya produksinya akan naik. Ujung-ujungnya inflasi tinggi tidak terkendali. Tapi kita berharap betul. Untuk saya, menurut saya, Reno, yang paling penting adalah what's next. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Setelah pertemuan kedua ini ya. Betul, bagaimana komitmen itu terpenuhi, apa yang kita bisa bantu Betul. untuk meyakinkan Rusia untuk memenuhi rencana atau janjinya itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Fadra. Mengutip yang disampaikan oleh Bang Leo, what next? Apa yang selanjutnya sebaiknya dilakukan oleh Indonesia setelah bertemu dengan Putin dan juga Zelensky? Mengingat apakah juga mungkin Indonesia sebaiknya berkomunikasi, dalam hal ini Presiden Jokowi berkomunikasi juga dengan negara-negara blok barat yang selama ini kita lihat tendensinya ke Ukraina atau juga bahkan ke Tiongkok yang selama ini juga kita tahu tendensinya ada ke arah Rusia. Apakah langkah-langkah ini yang sebaiknya diambil oleh Jokowi sebagai next step-nya? Ya, baik, Mas. Jadi kalau kita melihat dari tidak banyak yang bisa dilakukan ya kalau untuk membentuk sebuah komunitas. Tetapi mungkin bisa dicoba dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak barat begitu ya. Karena kalau dengan Cina selesai pada keputusan bagaimana Rusia mengatakan iya, China juga akan mengatakan iya. Nah, Rusia ini menunggu reaksi dari Ukraine. Apakah kebebasan dua wilayah Donetsk dan Lugansk ini bisa terrealisasi kemerdekaan dua wilayah ini, maka semua akan berubah 180 derajat gitu. Tapi ketika ini sulit, bahkan sampai dalam pertemuan yang direncanakan beberapa negara untuk diadakannya negosiasi antara kedua pihak, ini sangat sulit mempertemukan keduanya. Karena Putin sendiri tidak bersedia dengan artinya tidak bersedia jika dalam pembicaraannya akan menghasilkan hasil yang nol gitu. Artinya keduanya mempunyai strategi masing-masing dan keinginan masing-masing. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Apakah Indonesia kemudian siap untuk bisa menurunkan tensi Amerika dan NATO begitu untuk permasalahan Ukraine? Keduanya saya pikir sangat sulit. Cita-cita semua negara adalah damai, betul. Rusia ini juga damai, Indonesia damai, Kiev juga ingin damai, tetapi memang keduanya mempunyai kepentingan yang saya pikir sulit ini untuk ketemu. Seberapa realistis keinginan Ukraina sebetulnya ketika wilayahnya dalam hal ini adalah Donetsk dan Luhansk begitu ya, yang kita kenal dengan istilah Donbas begitu, bisa tetap diakui untuk menjadi wilayah di Ukraina, mengingat Rusia sudah bisa dikatakan mengambil alih kedua wilayah itu dari Ukraina. Betul. Saya berpikir, Mas, kalau kita melihat bagaimana yang terjadi tahun 2014 dengan Crimea, saya pikir akan sulit. Rusia akan sampai titik darah penghabisan begitu ya di sana untuk membedakan dua wilayah tersebut.
Karena menunggu 8 tahun perjanjian agreement 2, kita lihat bahwa tidak ada etikat baik juga dari pihak Kiev untuk demilitarisasi di dua wilayah tersebut. Iya, Mbak Fadra, berarti dengan kata lain, invasi Rusia ke Ukraina ini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir begitu dalam waktu dekat? Betul, betul. Saya melihat dalam waktu dekat tidak, walaupun dari pihak Zelensky sudah menyatakan bahwa perang tidak akan lebih dari musim dingin begitu. Artinya sebenarnya dari pihak Zelensky sudah mengakui bahwa sudah sangat berat posisinya baik secara ekonomi dan infrastruktur di dalam sangat mungkin, sehingga kita hanya menunggu dari pihak mana kedua ini yang akan kekuatannya akan semakin melemah begitu. Walaupun di belakangnya tetap ada Amerika dan NATO, tetapi Zelensky juga sangat sulit karena di dalam Ukraine sendiri sudah mulai terpecah lagi, yaitu ada juga yang mulai menyalahkan Zelensky dengan kerusakan yang terjadi di Ukraine, dan banyaknya pengungsi di luar negeri ini juga sangat menuai kritik dari masyarakat Ukraine sendiri kepada Zelensky. Iya, Kita menunggu, Mas. Bang Leo, kita berarti Menunggu. iya, ini ketakutan Bang Leo ini berarti kemungkinan besar ini akan, ya kita harapkan tidak terjadi begitu ya, inflasi yang begitu tinggi karena perang tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Ya. Gimana Bang Leo? Belum ada satu pengamat atau ahli hubungan internasional pun yang saya dengar yang berani mengatakan bahwa perang ini akan berakhir sebelum akhir tahun ini. Mungkin Mbak Fadra tadi sudah mengatakan sebentar lagi kan belahan Eropa termasuk Rusia Ukraina akan masuk ke musim dingin yang tentunya akan mempersulit pergerakan. Kalau kita melihat fakta juga kan banyak kendaraan perang Rusia yang sebetulnya juga ternyata sekarang kita baru tahu sudah banyak yang ketinggalan zaman. Kita banyak mendapat informasi, bahkan komunikasi radio antar tentara Rusia pun bisa dicegat dengan bukan teknologi yang sangat canggih. Nah, tapi kalau melihat apa yang terjadi, saya terus terang bukan orang yang benar-benar mendalami hubungan internasional. Saya hanya sebagai jurnalis melihat mungkin akan ada kompromi ya. Tadi Mbak Fadra sudah katakan kelihatannya Zelensky juga menjadi dipertanyakan oleh sebagian rakyat Ukraina. Tapi jangan salah, di Rusia pun saya punya beberapa teman orang Rusia yang benar-benar mempertanyakan juga sebetulnya langkah yang dilakukan Putin. Jadi sama-sama saling mempertanyakan sikap presidennya begitu. Iya, nah itu sempat saya tanyakan beberapa waktu yang lalu ke Profesor Hikmanto Yuwana, bagaimana langkah Putin, apa opsi-opsi Putin? Karena ada beberapa orang yang mengatakan sekarang ini point of no return untuk Putin. Maksudnya berdamai tanpa ada hasil sama sekali mungkin bukan pilihan untuk Putin, karena bisa memperlemah posisi politisnya juga di dalam negerinya. Betul. Nah, jadi kalau melihat, saya sedang melihat peta Rusia Ukraina, Reno, Mbak Fadra dan para pendengar MG, kalau saya melihat Luhansk dan Donetsk ya, Donetsk sudah diambil alih sekarang oleh Rusia, seperti dulu belum lama Crimea, itu kan wilayah-wilayah yang memang dekat dengan Rusia ya. Betul. Kelihatannya semoga akhirnya komprominya adalah Ukraina tidak lagi mengklaim itu, daerah-daerah itu. Donetsk dan Luhansk. Donetsk, Luhansk sama seperti Crimea yang tidak bisa diklaim lagi karena memang menghadapi kekuatan militer. Dan Putin sebetulnya kalau mau jujur, Rusia juga sangat kesulitan sekarang, terutama setelah embargo ekonomi dilakukan negara-negara Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Itu fakta bahwa semakin lama di Rusia pun banyak rakyat yang merasakan ini memang satu langkah yang mungkin bisa dimengerti untuk mengamankan kedaulatan Rusia dalam tanda petik, karena kalau Ukraina masuk ke NATO itu sangat berbahaya, tetangga sendiri bisa taruh rudal di situ. Tetapi mungkin juga ini adalah waktu-waktu di mana pemerintah Rusia sudah harus berpikir ulang, menimbang betul dampak ekonominya juga. Bagi Rusia. Karena kalau kemudian katakanlah menang perang gitu dalam tanda petik, tapi ekonominya juga menjelang kolaps, ya kan sama saja bohong. Gitu Reno. Oke, baik. Menarik tadi yang disampaikan oleh analisa dari Bang Leo, ketika
Rusia sekarang sudah menguasai wilayah timur dari Ukraina, Donetsk dan Luhansk tadi, Mbak Fadra. Tapi saya juga tertarik untuk mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden Zelensky. Salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah menegaskan prinsip Indonesia dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara. Mbak Fadra, kalau kita korelasikan, apakah pasti ada message yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengatakan hal tersebut? Bagaimana kalau analisa Mbak Fadra? Ya, tentu kalau kita lihat, kita juga punya masalah yang sama ya di dalam Indonesia. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah mungkin dengan cara invasi ini kita juga tidak mendukung gitu Rusia untuk melakukan invasi ini. Tetapi juga ada alasan kemanusiaan yang Indonesia sudah dapat message-nya itu dari Rusia tentang dua wilayah tersebut yang menginginkan untuk merdeka. Nah, jadi kedua-duanya sebenarnya yang disampaikan oleh Jokowi adalah ya kedua pihak saling mengerti begitu ya, bahwa isu kemanusiaan di dalam Donetsk dan Luhansk itu juga sangat penting, tapi cara Rusia juga tidak boleh demikian begitu ya, dengan melakukan invasi atau dengan kata lain operasi militer mereka lah begitu. Nah, ini disampaikan oleh Indonesia. Tapi kan Indonesia juga sebagai negara ya dalam sebuah komunitas internasional, bahwa negara itu selalu memposisikan kepentingan nasionalnya itu utama, harus lebih tinggi begitu ya. Walaupun dalam saat duduk dalam sebuah komunitas dan organisasi, kita harus paling tidak merasakan kedaulatan kita begitu ya, untuk duduk bersama mengutamakan kepentingan bersama. Tapi dalam posisi sebagai negara, pasti kepentingan nasional itu akan lebih didahulukan. Oke. Jadi ya intinya adalah betul perdamaian, karena ya jujur saja memang Indonesia sudah sangat terinfluence juga ya dengan adanya perang dengan Ukraina dan Rusia ini begitu. Tidak hanya Eropa, tidak hanya NATO yang juga sebagian keberatan karena harus mengeluarkan uang begitu banyak dengan adanya misi-misi dan perang-perang yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh NATO. Nah, Eropa dengan komplainnya mereka begitu bahwa ini itu moral dan kesehatan juga bermasalah. Indonesia yang seperti kita tahu ya, masalah pangan dan sebagainya juga menjadi masalah utama atau kepentingan utama negara kita. Oke, saya masih tertarik juga untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Leo ketika Rusia meneruskan invasinya begitu ya, sedangkan di sisi lain di sektor ekonomi juga ada gejolak karena embargo yang diberikan oleh negara-negara barat. Sebetulnya ini kan bisa menjadi pertimbangan tertentu ya Mbak Fadra bagi Rusia, apakah mereka akan lanjut atau tidak untuk melakukan invasi ke Ukraina ini. Kalau menurut Mbak Fadra dengan beratnya punishment yang sudah diberikan oleh negara-negara barat untuk Rusia, bagaimana bisa Rusia masih tetap survive gitu ya untuk bisa melanjutkan invasinya untuk ke Ukraina? Ini dia juga yang saya juga khawatirkan adalah seberapa kuat Rusia ini melawan sekian banyak pemimpin dan negara-negara yang bergabung sekarang melakukan embargo dan ikut partisipasi dalam sanksi kontrol terhadap Rusia. Apalagi ketika Kaliningrad, sebuah wilayah di Eropa itu mulai diblokade, ini saya pikir akan menyulut perang baru di Eropa yang nantinya akan berakhir kepada yang mana yang lebih kuat. Jika Rusia tidak kuat, tentu dia akan mundur dan dia akan masuk ke dalam kelompok stabil yang namanya bilang. Tapi jika Rusia dengan pasukan Rusia industrinya bisa menekan melakukan embargo balik terhadap Eropa, ini Eropa yang mulai melakukan kompromi. Jerman juga pecah suara, Prancis pecah suara, sebagian menginginkan untuk damai, Amerika pecah suara di dalamnya. Sebagian juga tidak tahan dengan harga gas yang lebih mahal dan sebagainya. Jadi kita akan melihat dari perkembangan ke depan mana yang akan hit up duluan gitu. Tapi saya perlu ingatkan bahwa Rusia itu sudah terbiasa dengan kondisi, kalau kita lihat sejarahnya, kondisi tekanan dunia itu sudah sangat biasa. Apalagi kalau kita lihat perang Napoleon, siapa yang menangkan itu, kemudian perang dunia kedua, kemudian kita lihat dari 2014 embargo itu sudah dilakukan oleh Eropa kepada Rusia dan tidak berkurang. Jadi Rusia sudah mempersiapkan diri sebenarnya bahwa baik atau tidak baiknya Rusia di internasional ini tidak ada etikat baik dari Eropa yang dilakukan sama seperti imbang internasional itu. Jadi Rusia sudah mempersiapkan diri jika eskalasi terburuk terhadap Eropa itu akan terjadi, maka Rusia akan seperti apa begitu, Mas. Iya, baik.
Menarik Bang Leo, menurut Mbak Fadra ini tinggal adu kuat saja. Siapa yang lebih kuat, Rusia atau blok barat dengan embargonya? Gimana Bang Leo? Eh, ya ada benarnya, tapi kalau saya berpikir Reno, Mbak Fadra dan para pendengar MG Radio, eh, perang itu kan menang jadi arang, kalah jadi abu ya. Ya. Jadi sebetulnya sama-sama mengalami kerusakan dengan dimensi yang berbeda. Kalau saya melihat harapan sih sebetulnya sebagai warga negara Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara kita ini nomor 4 terbesar di dunia ya dari sisi jumlah penduduk. Kita punya posisi tawar yang juga tinggi sebetulnya kepada negara-negara barat dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan juga masyarakat yang sangat beragam tapi tetap demokratis, dengan posisi yang sangat strategis di geografis. Maka saya melihat kalau Presiden Putin dan Presiden Zelensky mau mencari jalan keluar tanpa mengorbankan muka masing-masing, posisi tawar politis masing-masing, maka ini kesempatan bagus untuk berdamai. Setidak-tidaknya melakukan gencatan senjata, dan kita harapkan ini bisa lebih lama. Lalu lakukan dulu janji-janji tadi untuk menjamin rantai pasok ekspor produk pangan, pupuk, gas juga, sehingga kemudian ini bisa dilihat sebagai alasan untuk mendukung perdamaian ini. Betul. Kalau kemudian misalnya seandainya negara-negara barat, Amerika Serikat misalnya terus mendorong untuk mengucilkan Rusia, membuat mati Rusia, tentunya tidak makin melemah alasan mereka kalau kemudian Putin menjamin atau melaksanakan janjinya itu. Negara-negara lain juga akan bisa melihat, oh kalau memang begitu, memang ada agenda lain dari negara-negara barat terhadap Rusia. Kalau ternyata setelah Putin melaksanakan janjinya untuk memastikan rantai pasok itu aman, kok masih diserang juga. Nah, jadi inilah sebetulnya harapan kita bersama. Kalau saya berpikir begitu, Reno, bahwa this is the good moment, the right moment untuk Putin dan Zelensky ceasefire dulu. Semoga masuk musim dingin juga hati yang panas, kepala yang panas juga jadi ikut dingin. Betul. Dan berpikir ulang dan akhirnya sih berdamai. Memang beberapa teman saya bilang itu hayalan anak kecil. Tapi anyhow kan dulu juga manusia berhayal dulu sampai di bulan, akhirnya nyampe di bulan. Nyampe juga di bulan. Jadi kalau harapan yang baik sih harapannya terwujud juga. Gitu ya Mbak Fadra ya? Harapan kita sama Mas, Ya, tentunya ini berakhir. begitu. Oke. Reno. Baik. Sebuah ketakutan tersendiri adalah ketika memang nantinya Rusia sudah menjalankan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Leo, menjalankan janjinya begitu ya, menjaga rantai pasok pangan, pupuk, bahkan juga energi global. Tapi tetap ada upaya-upaya dari blok barat untuk melemahkan begitu, atau bahasa Bang Leo adalah mengucilkan Rusia. Mbak Fadra, apakah ada kemungkinan bahwa sebetulnya Ukraine atau Ukraina ini sebetulnya hanya pion dari blok barat untuk berkonflik begitu dengan Rusia? Padahal dalam besarnya adalah blok barat juga sebetulnya. Iya, saya sebenarnya menyayangkan yang menjadi korban besar adalah Ukraine di sini. Kalau kita tahu dari perang dingin, itu kan sebenarnya musuh yang utama NATO itu ya Rusia dan berjangkau itu ya teman-temannya. Nah, tetapi kan setelah kemudian tahun 91 itu sudah selesai warsawa dan sebagainya, kemudian NATO ini masih melanjutkan kegiatannya gitu ya, aliansinya dan sebagainya. Boleh saja memang anak negara untuk berafiliasi dengan atau mendapatkan jaminan keamanan misalnya di NATO. Tetapi ketika NATO ini kemudian maaf ya, tidak menepati janji politiknya bahwa tahun 1994 pembicaraan bahwa 98 negosiasi bahwa keduanya sepakat ya untuk tidak NATO pun tidak memperluas keanggotaan begitu. Tapi kan tidak diindahkan itu, tidak terjadi. Dan banyak hal juga yang sengaja menghantam Rusia dengan adanya perang Irak, Libya, secara tidak langsung negara-negara tersebut punya hutang begitu besar terhadap Rusia sehingga tidak terbayarkan. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat tidak ada itikat baik dari Barat terhadap Rusia, bahkan Rusia setiap masuk ke dalam keanggotaan ISI atau European Union ya. Kemudian ini tidak diindahkan juga begitu, tidak di-approve juga.
Sebenarnya Rusia juga bertanya-tanya apakah perlu begitu kemudian melanjutkan pembicaraan kompromis yang seharusnya kembali ke tahun 90-an. Saya melihat strategi Rusia sudah berbeda ya, sangat jauh. Bagaimana menghadapi Eropa ini sudah sangat piawai, sehingga pasokan ini sebenarnya adalah salah satu strategi Rusia untuk menekan supaya dunia ini teriak. Begitu dan melihat concern kepada permasalahan di Ukraina. Yang ingin disampaikan Rusia adalah permasalahan di Ukraina ini, dua wilayah ini adalah dua wilayah 8 tahun mengalami intimidasi, ya, 14.000 orang meninggal misalnya setiap harinya, kesulitan dan lain sebagainya, yang mungkin tidak terekspos itu ke dunia internasional, ya, dan yang diinginkan adalah dalam Minsk Agreement juga adalah dua wilayah ini tidak ada militer. Polisi ini sebagai organisasi security Eropa ditempatkan di sana di tahun 2014 untuk tidak melakukan hal apapun yang signifikan untuk melindungi dua wilayah tersebut. Jadi Rusia kemudian memutuskan untuk berjalan sendiri, begitu ya, dan dengan banyak resiko atau dampak ya dengan adanya tindakan yang dilakukan Rusia di sana, begitu. Jadi saya pikir ini salah satu strategi untuk menghadapi negara-negara Eropa. Oke, baik, strategi untuk menghadapi negara-negara Eropa. Ya, karena waktu kita tipis begitu ya. Saya terakhir ke Bang Leo. Jika memang Rusia betul-betul menjalankan janjinya seperti yang disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo, Bang Leo, dampaknya, impactnya untuk mulai ada perbaikan kondisi pangan global, pupuk global, energi global dalam rentang berapa hari? Kalau menurut kalkulasi Bang Leo? Bulanan ya, karena ini kan menjadi rusak juga dalam waktu bulanan. Oke. Kan lebih gampang merusak daripada membangun ulang ya. Jadi cuman begini, kalau saya terus terang karena saya dulu punya background di pasar modal, saya ingin melihat, saya belum lihat, nanti sebentar lagi mau lihat bagaimana reaksi investor kalau kemudian ada berita bahwa sudah mulai ada lagi ekspor pupuk atau gas dari Rusia, dari Ukraina, gandumnya. Karena biasanya investor di pasar modal itu ahead the curve, dia akan bertindak lebih cepat kalau dia yakin bahwa gestur perdamaian ini nyata. Sehingga kalau kemudian kita lihat kondisi di bursa-bursa saham, lalu kemudian juga harga minyak mentah, itu juga menjadi proksi ya melihat harapan kita, maka harusnya itu bisa jadi tanda berapa lama ekonomi dunia dan untuk Indonesia akan pulih. Semoga tidak terlalu lama sih, Reno. Baik. Terima kasih jurnalis senior Leonard Samosir dan juga Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Profesor Mustopo Bragama, Mbak Fadra, sudah bergabung bersama kami di meja redaksi. Kita semua bertiga harapannya sama, perdamaian segera terwujud, Ukraina dan Rusia segera melakukan rekonsiliasi, dan semuanya kembali dalam kondisi yang normal dan semuanya dalam kondisi yang pulih begitu ya Bang Leo ya? Amin. Amin. Terima kasih Bang Leo, Mbak Fadra, selamat pagi. Terima kasih.